tausiah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Sekaligus kami mohon Bapak untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Dekan yang saya hormati, Bapak-bapak, ibu-ibu, para senior yang sangat kami hormati, dan semua yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu yang kami hormati. Alhamdulillah pada pagi ini saya mendapat kehormatan untuk mengisi acara silaturahim pada pagi ini. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dekan, kita punya kebiasaan silaturahim bulan Syawal yang dikemas dengan kata-kata halal bil halal. Halal bil halal itu memang bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri tidak tahu artinya kecuali karena sudah lama jadi karyawan di ITB. Tapi maksudnya kira-kira saling halal menghalalkan, ya, kecuali soal utang piutang tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Silaturahim adalah ajaran penting di dalam ajaran Islam. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim itu selalu dihiasi betapa pentingnya seorang muslim itu selalu taqarrub kepada Allah dan selalu akrab dengan sesama manusia. Bahkan ibadah-ibadah di dalam Islam itu selain merupakan perwujudan hubungan vertikal, ibadah ritual, tetapi juga di dalamnya juga ada aspek, ada hikmah, manfaat dalam rangka membangun namanya, sebut saja kesolehan sosial untuk baik dengan sesama manusia. Umpamanya saya kutip beberapa ayat dalam Al-Quran itu, potongan ayat, wattaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham, takwalah kamu kepada Allah dan mantapkan hubungan persaudaraan di antara kamu. Wattaqullaha allazi, takwalah kamu kepada Allah, kemudian hubungkan tali persaudaraan di antara kamu. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ayat-ayat yang seperti ini banyak sekali kita temukan. Nah, ibadah saum yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu mempunyai fungsi selain ibadah kepada Allah, disebutkan tazkiyatun nafs dan taqwiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah pembersihan diri dari penyakit-penyakit rohani, dan yang kedua adalah taqwiyatun nafs. Taqwiyatun nafs adalah penguatan diri untuk menjadi manusia yang unggul, yang lebih berkualitas daripada saat sebelum ibadah saum dilaksanakan. Quran sendiri mengisyaratkan bahwa keberhasilan ibadah saum itu ada sesuatu yang terukur selain pahala, ridho Allah yang sepenuhnya Allah yang Maha mengetahui, tapi ada target terukur yang dikemas dan kata-kata la'allakum tattaqun. Diwajibkan saum kepadamu sebagaimana juga diwajibkan kepada umat sebelummu agar kalian menjadi orang yang takwa. Nah, Quran menjelaskan apa potret orang yang takwa itu. Apakah sudah dikatakan takwa seseorang kalau sudah memakai baju tanpa kerah begitu. Nah, tentu itu baju takwa. Tapi al-muttaqin, orang takwa itu disebutkan dalam Al-Quran ada yang bisa terukur. Umpamanya dalam awal surat 2 Al-Baqarah itu Allah menyatakan Quran ini tidak diragukan lagi, pasti menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang takwa. Nah, kemudian ayat berikutnya Allah menerangkan orang yang takwa itu adalah yang mantap iman dan kemudian mengerjakan sholat, salah satu bentuk hablum minallah, dan kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, ada kepedulian untuk menolong orang lain, selalu siap memanfaatkan segala potensi yang Allah berikan kepada dirinya, baik berupa kekayaan, ilmu, pengetahuan, mungkin juga wewenang, keahlian, keterampilan untuk sebanyak-banyaknya menolong orang lain. Jadi malah dalam ayat-ayat berikut yang kita temukan secara singkat,
bahwa orang takwa itu potretnya itu dikatakan al-kadhiminal ghaidha. Dia memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Al-afina 'anil nas, selalu siap berjiwa besar untuk selalu siap memaafkan orang lain, nggak pernah dendam. Saya kira ini esensi penting dari silaturahim. Al-mufuna bi ahdihim idza ahadu, selalu konsisten memenuhi janji kalau dia berjanji. Kemudian as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's, dia sabar tabah ketika menghadapi kekurangan rezeki, sabar tabah ketika mendapatkan musibah, kesulitan dan penderitaan. Kemudian idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfaru li dzunubihim. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, orang takwa itu dia sportif. Dia mengakui dirinya salah, dia menyadari dirinya salah, tidak bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya, apalagi dengan menyalahkan orang lain, dan kemudian ia segera minta maaf kepada manusia, mohon ampun kepada Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak pernah bangga dengan dosa, dia tidak pernah mendemonstrasikan kesalahan. Dalam dirinya tumbuh perasaan malu kalau tidak disiplin, malu kalau melanggar aturan, malu kalau melakukan sesuatu yang tidak terpuji. Namanya dalam agama Islam disebut al-haya. Malu itu adalah bagian penting dari iman. Ini antara lain potret orang yang berhasil dalam melaksanakan ibadah saum. Nah, kembali pembicaraan mengenai silaturahim, menghubungkan tali keakraban. Ternyata dalam perjalanan hidup kita berbangsa bernegara ini, tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pendekatan politik, pendekatan keamanan, malah justru sering bisa selesai dengan sejuk, dengan tenang dan baik dengan pendekatan lobby silaturahim. Itu banyak kita dengar, banyak kita amati beberapa persoalan kehidupan berbangsa bernegara justru menjadi cair dengan pendekatan silaturahim. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amanat tentang silaturahim, betapa pentingnya membangun keakraban dan persaudaraan. Umpamanya beliau menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memperbanyak silaturahim, menghubungkan tali keakraban dan tali persaudaraan. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, perbanyak silaturahim, hidup tanpa lawan dan tanpa musuh, tentu kecuali iblis dan setan, sehingga tidak ada beban-beban yang membuat seseorang itu kesal, jengkel dan marah, karena semuanya adalah sahabat dan kerabat. Ya Rasulullah, kata seorang sahabat, sebetulnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu apa? Nabi menjawab, pertama tentu saja iman kepada Allah. Kemudian sehabis iman, Nabi menyatakan summa silaturahim, menghubungkan tadi keakraban dan persaudaraan. Kemudian summal amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu ada kepedulian untuk menyadarkan orang lain supaya menjadi baik, menyadarkan yang tidak baik supaya menjadi baik, mendorong orang lain untuk berbuat baik, mencegah orang lain dari berbuat jahat, dari berbuat tidak baik. Kalau begitu, amal apa yang paling dimurkai oleh Allah? Nabi menjawab, al-isyraku billah, menyekutukan Tuhan, itu yang paling dibenci oleh Tuhan. Kemudian summa qati'atur rahim, memutuskan tali persaudaraan, tali persahabatan. Beliau menyatakan di antara perbuatan baik yang hasilnya cepat kamu peroleh adalah membangun keakraban dan silaturahim. Jadi begitu kita mewujudkan silaturahim, hasilnya akan cepat kita peroleh ketentraman, ketenangan dan kedamaian. Dan di antara perbuatan dosa yang paling cepat kita rasakan dampak dan akibatnya adalah memutuskan tali silaturahim, yaitu memutuskan tali persaudaraan. Hidup banyak lawan, hidup banyak musuh, maka resikonya akan cepat kita rasakan. Qati'atur rahim. Man khairun nas, sebetulnya manusia terbaik itu seperti apa? Nabi menjawab, aqahum lirabbi, yaitu orang yang paling takwa kepada Allah. Kemudian summa awsaluhum lirrahim, kemudian orang yang secara tekun
berusaha sungguh-sungguh membangun keakraban persaudaraan dengan sesama umat manusia. Summa amuruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Mereka yang paling rajin mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain dari kejahatan. Demikian dan seterusnya hadis ini pesan-pesan moral Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai betapa pentingnya silaturahim. Untuk melestarikan persaudaraan, Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang tadi dibaca adalah semacam panduan praktis bahwa sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka, wujudkan persaudaraan di antara mereka. Ada beberapa pesan dalam surat Al-Hujurat yang tadi kita dengar bacaannya itu. Pertama, ada dua hal yang mesti dilakukan supaya tidak terjadi permusuhan ataupun harmonisan dalam pergaulan. Satu dikatakan dalam ayat itu adalah budaya namanya tabayyun. Tabayyun itu kalau kita mendengar berita jelek tentang orang lain, jangan cepat percaya. Sebelum kita mengecek dulu kebenaran informasi itu. Quran menyatakan jangan sampai kamu membenci orang lain ternyata karena salah informasi. Jangan sampai kamu jengkel kepada orang lain ternyata salah informasi. Jadi apa yang kita alami sekarang ini, kegiatan informasi yang luar biasa, perlu ada filternya itu dalam Quran disebut tabayyun, mengecek kebenaran sebuah informasi. Saya kira dalam kehidupan sehari-hari kita sering menyaksikan atau merasakan karena kurang tabayyun terjadi konflik suami istri karena kurang mengecek kebenaran informasi. Begitu juga dalam hidup bermasyarakat sering-sering tumbuh kejengkelan dan kemarahan bahkan karena ternyata salah informasi. Jadi dalam ajaran Quran itu diajarkan yang pasti benar itu hanya Al-Quran. Itu pun tafsirnya bisa salah, interpretasinya bisa salah. Hadis sumber hukum yang kedua juga ada yang dhaifnya karena yang membawakannya tidak memenuhi kriteria kesahihan. Fatwa ulama bisa keliru, apalagi berita mass media ya tergantung juga kepada wartawan yang memberitakan. Termasuk juga saya kira sosial media, tergantung siapa yang menggunakan. Maka perlu ada filter, yaitu namanya tabayyun. Nabi mempertajam pernyataan betapa pentingnya tabayyun ini. Beliau menyatakan cukup seseorang itu dikatakan sebagai pendusta besar kalau dia selalu mengatakan apa saja yang dia dengar, dia komunikasikan kepada orang lain sebelum sebelum dicek kebenaran informasi itu. Yang kedua namanya islah. Islah itu adalah mendamaikan, merukunkan, meluruskan informasi. Di dalam kasus keluarga itu dikenal di dalam Quran itu, dalam ajaran Islam ada yang disebut hakamen. Hakamen itu dua senior yang menyelesaikan, mengislahkan kalau terjadi konflik antara suami istri yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan, maka dibentuk namanya lembaga islah. Lembaga islah itu adalah senior dari pihak pria, pihak wanita. Terakhir kita dengar juga ya budaya atau islah itu menjadi solusi konflik partai politik. Islah begitu, mendamaikan dan merupakan faslahu kata Quran. Tapi Nabi sempat meramalkan pada satu saat nanti katanya ada ajaran-ajaran agama itu menjadi asing aneh. Dan bahagialah orang-orang yang asing-asing itu. Fatuba lil gharabah. Para sahabat bertanya yang dimaksud orang asing itu kayak apa? Kata Nabi, alladzina yuslihuna ma afsadahun nas. Yaitu mereka yang secara tulus, tekun, sungguh-sungguh mendamaikan yang bertengkar, meluruskan yang tidak lurus. Pada satu saat nanti orang-orang seperti itu dianggap asing, ya kan, tidak berpihak. Orang itu dianggap aneh, tapi kata Nabi bahagialah itu orang-orang yang asing-asing itu yang secara tekun, sungguh-sungguh melakukan islah. Ada 6 pantangan disebutkan dalam surat Al-Hujurat itu. Satu disebut taskhiriyah. Taskhiriyah itu memperolok-olokkan, melecehkan. Siapa tahu orang yang dilecehkan, yang diperolok-olokkan sebenarnya mereka itu lebih berkualitas daripada mereka yang memperolok-olokkan, mereka yang melecehkan. Yang kedua, jangan suka melakukan penghinaan dalam bentuk apapun.
Wala talmizu anfusakum. Ada wala tanabazu bil alqab. Jangan suka memanggil orang lain dengan panggilan-panggilan yang menyinggung perasaan, panggilan-panggilan yang menyakitkan begitu. Walaupun kita jengkel kepada orang Garut, jangan dipanggil Doma Garut begitu. Karena di Garut juga ada ustadz dan lain-lain. Jadi jangan memanggil orang yang menyakitkan. Malah Nabi mengajarkan sebuah ajaran tentang kesantunan soal panggil memanggil. Beliau menyatakan, idkhalus syurur sadaqah. Membikin orang lain itu senang, gembira, optimis, itu sedekah. Anisatun, menampakkan wajah yang somea, wajah yang cerah, wajah yang baik, itu adalah sedekah. Itu adalah sedekah. Jadi potret seorang muslim itu sebetulnya adalah santun, bukan kasar, bukan brutal, tapi santun, itu yang diajarkan. Memanggil orang lain pun adalah dengan panggilan yang menyenangkan, tentu tanpa kebohongan. Malah Nabi memberikan contoh, beliau itu kalau panggil istrinya Siti Aisyah Humairah. Humairah itu kira-kira terjemah bebasnya cantik lah, cantik. Sebetulnya Humairah itu artinya merah, merah-merah sedikit gitu. Kalau ahmar itu merah, kalau dalam bahasa Arab kalau merahnya sedikit Humair. Kalau pakai wanita tambah tak marbutoh jadi Humairah. Kayak rujulun laki-laki, kalau kecil Rujair, Hasan besar, Husain kecil begitu. Maka di sini mereka kalau layyinun itu lemah lembut. Jadi kalau lemah lembutnya sedikit jadi luyen, tapi kedengaran orang Garut jadi ulen, itu lain lagi jadinya. Nah, beliau panggil ya Humairah, tidak panggil nama. Tapi saya pernah dengar cerita, tentu jangan disebut namanya supaya tidak dosa, tapi senior mengatakan, saya nggak pernah panggil istri saya namanya, saya tetap sayang walaupun saya sudah usia tua. Kenapa Prof? Lupa karena siapa nama istri saya, itu lain lagi juga, itu lupa namanya. Jadi panggilnya sayang terus itu walaupun. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya wala tanabazu bil alqab, kemudian suudzon, jangan negative thinking. Nilailah orang lain itu secara dengan positif thinking, berpikir husnudzon namanya dalam bahasa agama. Husnudzon itu diajarkan kalau kita berdoa kepada Allah juga harus husnudzon, berbaik sangka. Tidak boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami rezeki, kemudian ada perasaan rasa sih nggak bakalan nih, Ustadz juga banyak doa, hidupnya gitu-gitu aja. Jadi tidak boleh, harus husnudzon. Aku akan menentukan irodahku, kata Tuhan, sesuai dengan dugaan orang kepadaku. Begitu juga dengan sesama manusia. Saya setelah pensiun ini dari ITB banyak dilibatkan dengan konsultasi keluarga, alhamdulillah. Ya, keluarga. Mungkin karena saya ISIS, ikatan suami istri satu. Jadi banyak yang konsultasi, saya tanya-tanya, ternyata adalah karena tadi kurang tabayun, dan yang kedua sebetulnya ada suudzon, negative thinking, menilai dengan kacamata yang negatif. Ya sulit kalau kita menilai semua orang itu dengan negatif, ya kita sendiri yang menderita. Biasanya orang yang suudzon nggak pernah tenang hidupnya, karena pikirannya selalu negatif, jadi beban bagi dirinya. Lebih baik berhusnudzon aja, berbaik sangka. Jadi kalau orang lain ketawa, kita kadang manis budi. Kalau tidak ketawa, mungkin lagi sakit gigi, kita jadi nyaman. Kata teman saya, kalau husnudzon itu Pak harus cerdas katanya. Sebab kalau kurang cerdas nanti tertipu orang. Saya pikir betul juga ya. Kalau parkir motor pinggir jalan, kuncinya digantungkan, lantas diberitahu, kuncinya itu kunci banyak pencuri. Nggak apa-apa, husnudzon aja, berbaik sangka aja. Tapi kan kurang cerdas. Ini di Bandung nih, bukan di Mekah. Kalau di Mekah nggak pernah Pak hilang motor, karena memang nggak ada motornya juga. Husnudzon, wala tajassasu, jangan suka sibuk mencari-cari kesalahan orang lain, capek. Kalau terlanjur tahu ya silakan berikan nasihat, berikan solusi. Kalau bisa hantarkan dengan doa supaya dapat hidayah petunjuk Allah. Jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Malah ada sebuah resep begini. Jangan suka mengingat-ingat kesalahan orang lain kepada kita. Ingat-ingatlah jasa dan kebaikannya kepada kita, supaya kita tetap baik dengan orang itu. Sebaliknya, jangan suka mengingat-ingat jasa dan kebaikan kita kepada orang lain. Nanti kita jadi sombong dan ria.
Tapi jangan lupa khilaf dan salah kita kepada orang lain, supaya kita tetap berbuat baik kepada orang lain. Ini resep sederhana, tapi saya kira ini adalah bagian daripada yang disebut kesolehan sosial, bersikap soleh kepada sesama umat manusia. Selanjutnya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan suka menggunjing, jangan suka membuka aib orang lain. Apa kamu sampai hati memakan memakan daging dari bangkai temanmu sendiri? Tentu kamu tentu kamu tidak senang. Jadi ingin eksis, ingin dirinya eksis sebagai orang baik, tapi dengan menghancurkan orang lain. Itu kan esensi ghibah, menggunjing orang lain, menceritakan orang lain. Sebetulnya resepnya sederhana, supaya kita tidak biasa menggunjing itu. Sederhana sekali, karena menggunjing itu baru terasa nikmat kalau berjamaah memang. Jadi kalau sendirian nggak bisa sebetulnya. Jadi kalau menceritakan aib orang lain sendirian, lama-lama bisa mampir di rew 11. Nah, jadi oleh karena itu kalau tidak ada temannya juga berhenti. Sederhana aja Bu, untuk menghentikan tidak menggunjing adalah tidak berjamaah. Jadi sendiri-sendiri aja lah. Risiko itu kalau ada orang lain yang curiga. Ini saya kira panduan praktis dari Al-Quranul Karim. Dalam hadis ada panduan yang lebih praktis lagi, supaya semangat persaudaraan itu tidak menjadi hanya retorika, hanya teori-teori. Nabi menyatakan ada 6 kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lain. 1, kalau orang lain membaca salam, mengucapkan salam, jawab dengan salam. Jadi salam itu menjadi awal komunikasi. Banyak jamaah haji Indonesia itu tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Inggris, tapi bisa berkomunikasi dengan orang luar Indonesia. Asal assalamualaikum aja. Masuk masjid, ada orang Nigeria gitu, assalamualaikum, langsung dia jawab waalaikumsalam. Indonesia, langsung jawab Indonesia, atau kebetulan dari Bandung. Jadi langsung komunikasi itu dengan bahasa Tarsan, hanya dengan assalamualaikum aja. Ibu bisa merasakan ketika orang lain mengucapkan salam kepada ibu, lantas ibu menjawab salam hutang bayar, akan putus silaturahim. Assalamualaikum, ketemu assalamualaikum, kemudian menjawab assalamualaikum. Kecuali kalau yang sholat jangan dijawab, nanti sibuk bapak. Di salaman ada assalamualaikum, karena assalamualaikum jawab terus waalaikumsalam. Yang kedua, kalau orang lain mengundang, penuhi undangannya. Ya, bagi kita yang sudah punya pengalaman mengundang orang, itu akan merasakan betapa kita gembira, bahagia, ada teman lama datang. Tapi juga kita berpikir macam-macam, kenapa dia nggak datang ya? Apa saya salah nih atau apa? Karena nggak datang. Memenuhi undangan adalah merupakan salah satu bagian daripada langkah praktis untuk membangun keakraban dan persaudaraan. Yang ketiga, kalau orang lain mengeluh dan minta saran, berikan saran. Kalau orang lain mengeluh, kalau bisa kita memberikan solusi, paling tidak kita memberikan ketenteran. Sudahlah, sabar itu sebagian daripada iman. Atau kita barangkali pada sholat malam aja, sholat malam. Oh, saya biasa sholat malam jam berapa? Jam 7 seperempat. Oh, itu Isya, bukan sholat malam. Sholat malam. Walaupun hanya resep-resep seperti itu, tapi Nabi mengatakan kalau orang lain mengeluh minta nasihat, berikanlah meringankan. Sampai beliau menyatakan kalau orang lain mimpi buruk cerita kepada kamu, jangan ditafsirkan yang berat-berat, tafsirkan yang baik-baik supaya dia senang. Waduh, tadi malam saya mimpi ini dimakan harimau. Begitu, siapa tahu rezeki nanti sebesar harimau. Tenang aja, malah baik ini jangan salah mimpi dimakan harimau. Iya, tetangga saya mimpi dimakan harimau, paginya langsung mati itu. Sudah kaget malamnya, paginya tambah kaget lagi ini. Idastan sohaka fansoko. Bersin, wahyu itu bisa jadi bahasa komunikasi. Barangkali Bapak Ibu yang pernah ke luar negeri di daerah di mana sedikit umat Islam, kemudian bersin baca alhamdulillah, kan spontan itu menjawab. Membangun komunikasi hanya dengan bersin. Ketika ibu bersin, kemudian orang lain menutup hidung dan mengatakan, Bu, awas menular Bu, akan terasa jengkel nih. Lain hanya kenal, enggak, ketemu pun baru, kita ibu bersin, alhamdulillah, yang dengar yarhamukillah. Ibu menjawab lagi, yahdikumullah. Tapi jangan diteruskan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Berkomat jadi komat bareng-bareng ini namanya ini.
Ini adalah silaturahim lewat wahing atau bersin. Kemudian kalau orang lain sakit, kunjungi dan doakan. Itu adalah membangun silaturahim. Dan dikatakan jangan memberatkan keluarga yang sakit. Mungkin dalam arti fisik, materi, bisa juga dalam bentuk pernyataan. Ketika orang lain sakit, kita tanya sakitnya apa. Waduh, ini kanker darah. Kita katakan bala, penyakit dari Allah, pengobatannya juga dari Allah. Terserahkan aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada doa, Allahumma rabban nas isfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Doanya kalau dia sakit yang menurut medis masih memungkinkan sembuh. Sebab ada kalanya kita mengunjungi orang yang sakit, tapi secara medis atau secara lahiriah kalau hidup dia itu malah menderita, katakanlah kecelakaan yang berat. Maka itu doanya itu dalam hadis dikatakan, ya Allah, seandainya hidup baginya yang terbaik, tolonglah ya Allah. Tapi seandainya wafat yang terbaik, ya kami hanya bisa berserah diri kepadamu. Engkaulah yang maha tahu. Malah kalau keluarga boleh menambah, kami ridho menerima keputusan ini. Nah, tapi doa itu mungkin tidak baik ya kalau oleh dokter baru meriksa sudah mengatakan ridho kalau dia meninggal dunia. Lain halnya kalau orang yang sudah meninggal, sudah sakratul maut. Sakratul maut yang sudah tidak ada konsentrasi dan lain, itu lain lagi mengunjungi, tapi kita membekalinya dengan namanya talqin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Katanya jangan ada kata-kata lain kecuali kalimat tauhid itu. Benda-benda yang dapat mengganggu konsentrasi tauhid tinggalkan, jauhkan. Nah, jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya ketika nazar nyawanya dicabut oleh Allah, bibir lidahnya katanya sedang basah menyebut nama Allah. Nah, tapi kalau bapak pulang dari kantor cuma pening tidak boleh, Bu. Nah, bapak sakit kepala mah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata bapak belum sakarat mah, masih jauh, pensiun pun masih jauh. Ini adalah pedoman, jangan memberatkan. Kemudian meninggal dunia, sampai seorang meninggal dunia tetap membangun keakraban lewat keluarga, yaitu ketika kita mendengar ada seorang meninggal dunia, kita harus mengucapkan kalimat yang santun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, semua kita milik Allah, semua kita akan kembali kepada Allah. Tidak boleh ada pernyataan siapa meninggal dunia, bapak itu ya maha adil ya Tuhan, segera dia dipanggil. Ini kan ada kesan gembira, ini ada orang meninggal dunia. Yang kedua, ada ajaran kalau kita mengunjungi orang, melihat ada orang yang meninggal dunia, itu ditutup, jangan dibuka, tutup. Kalau diperlukan dibuka, tutup lagi, jangan dibuka aja mentang-mentang. Saudara nggak dia yang punya rasa malu lagi, kalau buka aja harus ditutup. Dan ada kalanya orang yang meninggal dunia yang sakit itu matanya terbuka, itu kita dianjurkan mengusapnya supaya tertutup. Tapi kalau buka terus jangan ditafsirkan beda nih kalau mata keranjang, demi hati juga masih melotot aja. Kemudian mulut sering terbuka, itu ditarik, dibungkus. Kalau tidak bisa jangan dipaksa, ditutup pakai kain. Ya, jangan pula ditafsirkan. Nah, begini nih, kalau tukang ceramah nih sudah mati juga terus saja begini. Tangannya ditaruh di dadanya gitu. Di dada mayat maksudnya, bukan di dada orang yang hidup. Dada begini. Kalau sulit jangan dipaksakan, dicoba-coba. Karena ada yang sulit katanya gini. Itu lagi taruh amplop lah belum ke sini. Kalau itu bukan hadis, itu palsu, itu hadisnya itu. Masa yang mati masih perlu amplop. Kemudian dimandikan, setelah dimandikan, disolatkan, dikafan, disolatkan, hantarkan ke kuburan. Tidak boleh kita membuka-buka aib dan kesalahan orang yang sudah meninggal dunia, begitu etikanya. Dia sudah banyak kejahatan, sudah nggak usah diceritakan. Kalau memang itu perlu untuk kepentingan pendidikan, dikemaslah dengan bahasa yang baik, yang santun. Orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak tahu di hadapan Allah bagaimana. Tidak mustahil ketika dia menjelang meninggal dunia, itu dia sudah bertobat dan menjadi orang yang baik. Jadi saya ingat pada tahun 80-an, ada mahasiswa saya bertanya, Pak, apa Tuhan sampai hati memasukkan Mahatma Gandhi masuk neraka? Dari mana kamu tahu Mahatma Gandhi masuk neraka? Ya kan tidak Islam, nggak tahu. Kalau sebelumnya dia beriman, dia yakin akan kepada Allah, kita kan nggak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita bisa menganggap orang meninggal dunia sedang salat, mungkin orang dia ibadah meninggal dunia sedang ibadah haji, jadi mungkin, tapi sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tahun yang lalu saya harus
pesantren di Singapura, kemudian ke Amerika, ke California. Ternyata jadwal dari alumni ITB itu sudah jadwal mau berobat malah ceramah terus-terusan kemana-mana. Tapi ketika ada jadwal ke Las Vegas, saya bilang nggak mau. Loh kenapa Pak? Takut mati ini di Las Vegas, nggak enak ini. Ya, dosen agama meninggal dunia di Las Vegas. Kalau di Mekah gitu agak kedengarannya baik, walaupun belum jadi jaminan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, ini adalah ajaran dari agama membangun keakraban, membangun namanya sebut saja kesolehan sosial. Khusus dalam menyikapi manusia ada beberapa ajaran di dalam ajaran agama itu. Ini adalah dikemas dengan pesan-pesan moral ketika kita mendapatkan kesulitan, kita mendapat musibah, maka kita harus menyikapinya tadi dengan sabar, meyakini bahwa Allah adalah Maha Adil. Tidak mungkin Allah itu berbuat zalim. Kalau kita mendapatkan kesulitan, kerugian, musibah, pasti ada imbalan dari Yang Maha Kuasa. Apa imbalannya? Hanya Allah yang Maha mengetahui. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Pasti diberikan imbalan, paling tidak dikatakan menjadi kifarat, penghapus dosa dan kesalahan. Quran memberikan pesan beberapa kali dalam Al-Quran itu. Paling tidak 3 kali yang saya ingat, yaitu kadang-kadang kamu membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kamu benci itu yang baik bagi kamu. Kadang-kadang kamu mencintai sesuatu, padahal sesuatu yang kamu cintai itu yang tidak baik bagi kamu. Saya ingat ketika saya tinggal di Sangkuriang dulu. Di Sangkuriang ada ibu-ibu pada waktu itu yang akan berangkat ke Jakarta. Tiba-tiba ada seorang ibu yang membatalkan. Kemudian karena mules, karena sakit perut, ibu-ibu yang lain berangkat ke Jakarta, kecelakaan di Jakarta. Nah, ibu tadi kan mengatakan, untung saya mencret jadi untung. Daripada celaka di mobil kan lebih baik mencret sedikit. Saya ingin cerita lagi sedikit. Jadi kemarin saya 40 hari itu dirawat di Singapura, kemudian ke Amerika itu, pulang ke sini. Baru beberapa hari sudah ada telepon seorang wanita, marah-marah karena saya masih harus istirahat. Saya serahkan kepada istri saya. Ibu mau ketemu, mau bicara sama Pak Miftah. Miftah mana? Miftah Farid. Oh, Miftah Farid mana? Disebutnya tukang ceramah. Kalau sebut pensiunan ITB kan cuma satu, tukang ceramah. Itu yang suka bimbing haji. Oh, betul ini. Kenapa Bu? Minta tanggung jawab. Saya sudah hamil 3 bulan. Pak Miftah nggak ada tanggung jawab. Ibu dapat nomor telepon dari mana? Dari buku telepon. 3 bulan kata istri saya 4 bulan dengan suami saya di rumah sakit, siang malam 24 jam. Dalam hati saya, untung sakit. Nah, tapi nggak usah sakit dulu lah, keberuntungan itu. Jadi ini adalah cerita-cerita sederhana, tapi kadang-kadang sesuatu yang menyakitkan ternyata membawa hikmah. Ada seorang alumni yang datang kepada saya, dia sakit betul karena mau dilantik dalam sebuah jabatan, kemudian dia digeser oleh orang. Dia katakan, saya dizalimi, saya difitnah, saya boleh melakukan apa-apa. Saya katakan sabar. Gimana sabar? Jangan, saya bilang, Anda harus kuat. Gimana? Saya sampai berikan, saya bilang, baca aja zikir ini supaya sugesti. Isinya karena pas itu, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Tuhan, cukup Engkau saja penolongku, cukup Engkau saja pelindungku, cukup Engkau saja bertempat berserah diri aku. Baca aja oleh Anda itu, hayati itu, ucap serahkan kepada Allah. Rupanya dia melakukan. Sekian bulan kemudian dia datang lagi ke kantor saya menyatakan, wah alhamdulillah Pak, ada apa? Untung saya menduduki jabatan itu. Ternyata teman saya menduduki jabatan itu, kenapa? Nah, kena itu negatif lah pada dia. Saya bilang, nah inilah dalam kehidupan itu, menilai satu keadaan jangan final. Begitu juga ketika kita menilai orang lain, jangan final. Nilailah manusia itu dalam proses, belum selesai. Nanti akhirnya kalau sudah malakal maut menentukan. Apa pesan moral Nabi? Ahbib habibaka haunamma. Kalau kamu mencintai seorang, jangan habis-habisan sampai memputuskan. Siapa tahu orang yang kamu cintai sekarang di masa akan datang justru ada mencelakakan. Sebaliknya, kalau kamu terlanjur membenci seseorang, jangan habis-habisan. Siapa tahu orang yang kamu benci sekarang di masa akan datang justru memberikan kebahagiaan. Nilailah manusia dalam proses.
Hari ini dia tidak baik, tidak usah dibenci. Siapa tahu dia menjadi baik. Oleh karena itu, Nabi menyatakan bahwa sikapilah seseorang itu tetap dalam proses. Dia masih jahat, mungkin besok menjadi baik. Sebaliknya orang yang baik mudah-mudahan terus baik, tapi belum final. Lebih baik bekas preman daripada bekas ustadz. Jadi begitulah ajaran agama mengenai silaturahim, membangun silaturahim. Apa silaturahim yang sungguh-sungguh? Nah, ini adalah pesan-pesan moral Nabi. Beliau menyatakan, laisal wasil bil mukafi. Silaturahim yang sungguh-sungguh tidak cukup kamu ulurkan tangan kepada orang lain yang memang mengulurkan tangan kepadamu. Silaturahmi yang baik itu adalah kalau kamu siap mengulurkan tangan kepada orang lain yang membenci dan memusuhi kamu. Ada 3 sikap yang merupakan ciri jiwa besar umatku. Kalau kalian memilih 3 sikap itu, kalian akan mendapat proses hisab yang ringan. Kalian akan mendapat surga dengan rahmat Allah. 3 sikap itu adalah silman qata'ak, hubungkan tali keakraban dan persaudaraan dengan orang-orang yang membenci dan memusuhi kamu. Waqti man haramak, tolong orang lain, termasuk orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Waqfu amman zalamak, maafkan orang lain, termasuk orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Beliau menyatakan, janganlah kalian menjadi pendendam. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, apa boleh buat, saya pun akan melakukan hal yang sama. Walakin wattinu anfusakum, berjiwa besarlah kalian. Kalian berkata, kalau orang lain berbuat baik, saya berbuat baik. Kalau orang lain berbuat jahat, saya tidak akan melakukan kejahatan yang sama. Saya serahkan kepada Allah. Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak dendam. Kalau kalian pendendam, kalian tidak beriman. Tinggal pilih saja, beriman atau pendendam. Begitu pesan Nabi. Apa yang disampaikan beliau ini bukan hanya hiasan retorika pidato beliau, tapi memang dipraktekkan dalam kehidupan beliau. Di awal-awal beliau menyampaikan ajaran di kota Makkah, beliau melihat orang-orang miskin yang mendapatkan tekanan, penyiksaan, kekerasan oleh masyarakat musyrikin Makkah pada waktu itu. Dengan penuh kasih sayang, orang-orang itu dibawa oleh beliau ke Taif, yang kebetulan penguasanya Bani Thaqif, masih keluarga dekat dengan Bani Hashim, keluarga Nabi. Tapi apa yang beliau hadapi, beliau disambut dengan lemparan batu dan benda-benda kasar. Beliau jatuh terpuruk, beliau tersungkur beliau tersungkur ke bumi, gigi patah, kemudian kepala berlumuran darah. Ketika itu masih meluncur doa dari seorang yang berjiwa besar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doanya diabadikan kepada kita, Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Tuhan, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada mereka yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, mereka adalah orang yang belum tahu bahwa aku adalah utusanmu. Sayangi mereka, berilah mereka hidayah petunjukmu supaya mereka menjadi sahabatku. Pada bulan Ramadan pernah 1000 orang-orang Taif itu menyatakan diri menjadi pengikut Nabi berkat doa demi doa yang tulus dari seorang yang dizalimi. Pernah beliau sedang sujud, saya kira di dunia ini mungkin hanya beliau yang pernah mengalami sedang sujud berdoa disiram oleh darah unta. Ketika rambut dan pakaian penuh dengan darah unta, beliau masih sempat bangun dan berdoa, ya Allah, maafkan dia, sayangi dia, jangan kau turunkan azab dan siksa kepada orang itu. Dia orang belum tahu bahwa aku utusanmu. Berilah dia hidayah supaya dia menjadi sahabatku. Tidak lama setelah itu, orang itu kemudian menjadi pengikut Nabi. Sempat beliau sedang berjalan kaki dengan tenang, ditaburi oleh debu, oleh pasir. Beliau berjalan kaki seperti seorang tunanetra, mata tertutup oleh debu. Fatimah, putri kesayangannya, merangkul Nabi. Ayah, mereka kejam, mereka zalim. Nabi masih menyatakan, tidak, mereka tidak zalim, mereka tidak jahat, mereka orang yang belum tahu. Doakan orang itu mereka supaya mereka mendapat petunjuk Allah. Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang harus menjadi bagian daripada potret muslimin, paling tidak muslimin Indonesia yang santun, yang toleran, yang tentu saja yang unggul, yang betul-betul syarat dengan toleransi, rahmatan lil alamin, salam kasih sayang bagi seluruh alam. Terakhir saya ingin sampaikan 4 pesan moral Nabi awal membangun masyarakat Madinah. Ketika beliau sampai ke Madinah, ada seorang cendekiawan Yahudi yang kemudian namanya itu menjadi Abdullah bin Salam. Ia dengar ada seorang bernama Muhammad dari Makkah datang ke Madinah membawa teologi monoteisme. Ia beryakin monoteisme adalah merupakan ajaran Yudaism. Kenapa mesti ada ajaran yang baru tentang monoteisme? Ia ingin berdialog dengan Nabi Muhammad dan kemudian ia sempat berdialog. Selesai berdialog ia memberikan komentar, seumur hidup baru kali ini saya ketemu dengan orangnya cerdas tapi nggak sombong, orangnya pintar tapi tidak takabur. Saya emosi tapi dia tenang, saya marah-marah dia tetap tidak marah. Ketika selesai dia menyalami saya, dia tidak mau melepaskan tangannya sebelum saya melepaskannya. Saya dirangkulnya seperti sahabatnya yang lama sudah nggak ketemu. Orang ini nggak mungkin orang zalim, tidak mungkin mengajarkan kejahatan dan kezaliman. Dia menyampaikan, saya ikuti beliau beberapa hari, beberapa lama, selalu menyampaikan 4 pesan moral kepada umatnya. Beliau merindukan potret umat yang dibimbing dan dibangunnya itu nampak pada 4 sikap itu. 4 pesan itu adalah ufsus salam, wasilul arham, watimut ta'am, wasallu bil-lail wan nas yam. Aku pesankan kepada kalian 4 hal. 1, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain, jangan kasar, tidak boleh sadis. Yang kedua, bangun keakraban dan persaudaraan, jangan bertengkar, jangan bercerai-berai. Yang ketiga, wa'imut ta'am, wujudkan kepekaan dan kepedulian sosial. Tolong itu orang-orang yang ekonomi lemah, kelaparan bisa menjadi awal daripada perpecahan. Dan yang keempat, beliau memberikan bekal spiritual agar umatnya tangguh, agar umatnya sabar, agar umatnya itu tekun, agar umatnya itu bisa tahan menghadapi ujian. Wasallu bil-lail wan nas niyam, peliharalah oleh kalian salat malam. Pada saat orang lain sedang tidur, kalian bangun lakukan salat malam. Kalau kalian lakukan 4 pesanku ini, kalian akan hidup dengan selamat sejahtera. Lakukanlah 4 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira 4 pesan ini masih relevan untuk kondisi kita dalam kehidupan berbangsa bernegara. Marilah kita biasakan kaum muslimin menjadi muslimin yang nampak muslimin yang dikatakan dalam Quran wasatiyah, yang santun, yang sopan, yang akrab dengan orang lain, yang tidak kasar. Dan kemudian yang kedua adalah membangun persaudaraan, keakraban dengan siapapun, bahkan tidak perlu mengenal beda agama, membangun keakraban. Sebab berbeda agama pun Quran memberikan pesannya adalah lakum dinukum waliyadin. Kita siap sepakat untuk berbeda tapi tetap saling menghargai, dan kemudian memiliki kepekaan, kepedulian sosial, dan takarrubkan diri kita kepada Allah, terutama di penghujung malam, melanjutkan kebiasaan bangun malam pada waktu bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sejenak menundukkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami panjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu. Atas izin dan ridho-Mu, siang ini kami melakukan silaturahim, melaksanakan salah satu titah perintah-Mu, mengikuti jejak langkah Rasul-Mu. Ya Allah, Engkau pasti maha mengetahui apa-apa yang selama ini kami lakukan dan apa-apa yang tidak kami lakukan. Kami sadar masih banyak titah perintah-Mu yang belum sempat kami amalkan, masih banyak larangan-Mu yang masih terus kami kerjakan. Kami berserah diri kepadamu, memohon ampun atas kesalahan kehilafan kami. Ya Allah yang maha pemaaf dan maha pengampun, ampunilah semua dosa dan kesalahan kami.
Ampuni semua dosa dan kesalahan para guru dan para pemimpin kami. Ampuni ya Allah semua dosa hamba-hambamu yang banyak berbuat baik berjasa kepada kami. Ampuni pula semua dosa dan kesalahan hamba-hambamu yang mungkin pernah kami sakiti, pernah kami hianati, pernah kami zalimi, pernah kami rugikan. Engkau adalah maha pemaaf, maha pengampun. Engkau maha tahu kami adalah hamba-hambamu yang lemah. Ya Allah, janganlah kau bebankan kepada kami sesuatu beban yang kami tidak kuat memikulnya. Janganlah kau berikan kepada kami musibah, ujian yang sekiranya kami tidak akan tabah menghadapinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.